Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, Pak, izin saya menyampaikan terkait materi inovasi pendidikan bidang komputer. Saya dan Pak Sapri akan coba membahas apa itu inovasi bidang inovasi pendidikan, kemudian apa saja eh, kendalanya, kemudian inovasi bidang komputer yang sekarang dan yang akan datang itu kira-kira apa saja gitu ya. Mungkin yang di awal nanti akan disampaikan oleh Pak Safri terlebih dahulu. Silakan Pak Safri. Baik, Pak Suratno, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengawali dulu untuk memaparkan hasil diskusi saya dengan Pak Suratno tentang topik inovasi pendidikan bidang komputer. Tentu inovasi itu kan, atau pada era sekarang memang kita tidak bisa dipungkiri gitu ya, kemajuan teknologi telah membawa berbagai perbaikan kebijakan tentunya, di mana kebijakan ini mengalami perubahan-perubahan, mengalami inovasi-inovasi, khususnya di negara kita, negara Indonesia, di mana kebijakan tersebut tentunya mengikuti perubahan, mengikuti tren teknologi ataupun yang memang kita sedang butuhkan saat ini, termasuk juga negara-negara maju lainnya gitu ya. Kemudian dari definisi inovasi pendidikan menurut Ibrahim adalah penemuan sesuatu yang baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Tentu ya, adanya inovasi ini, adanya terobosan ini diawali dengan masalah ya, tentunya masalah di pendidikan. Dan inovasi ini juga digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Kemudian, next Pak. Kemudian inovasi pendidikan ini tentunya ada beberapa fokus ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama ada di sasaran inovasi pendidikan, yaitu sasaran inovasi pendidikan ini meliputi yang pertama ada guru atau pendidik. Tentu tugas guru yaitu yang pertama gitu ya, membuat rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran, kemudian menangani tugas administrasi, itu RPP, silabus, dan lain sebagainya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik, kemudian ada lagi meningkatkan keterampilan pendidikan ya. Jadi bukan hanya siswa gitu ya yang menggali skillnya, tetapi guru juga mesti upgrading skill gitu. Yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan siswa. Itu adalah yang pertama sasaran inovasi di pendidik ya, di guru. Kemudian yang kedua ada sasaran inovasi pendidikan pada siswa atau peserta didik, yaitu dengan indikatornya adalah keberhasilan pembelajaran ditentukan salah satunya oleh nilai siswa sebagai tolak ukur. Tolak ukur di sini adalah capaian pembelajaran itu apakah diterima oleh siswa dengan baik atau mesti ada yang perlu diperbaiki. Dalam inovasi pendidikan, siswa perlu dilibatkan meskipun hanya sebagai rujukan. Kemudian yang ketiga, tentu adanya kurikulum ya. Kurikulum ini adalah merupakan pedoman bagi guru atau pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, inovasi yang akan dilakukan atau diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diselaraskan dengan kurikulum. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan untuk menciptakan kurikulum baru dengan memaksimalkan potensi pemecahan masalah. Nah, jadi inovasi ini khususnya di inovasi pendidikan gitu ya, lebih banyak atau lebih diutamakan ya ini sasaran inovasinya atau lebih ditekankan di kurikulumnya gitu ya. Jadi sebagai pedoman guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan kemudian di nomor selanjutnya atau di
nomor dua itu bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Jadi kalau tadi sasarannya, kemudian sekarang adalah bentuk-bentuk inovasinya. Jadi di bentuk-bentuk inovasi ini dibagi menjadi dua model. Yang pertama adalah model top down. Artinya model inovasi yang dilakukan oleh atasan dan ditunjukkan kepada bawahan. Contohnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan memberikan, jadi kementeriannya mempunyai inovasi kemudian dilaksanakan ya atau ditunjuk pada bawahannya, kepada dinas pendidikan atau KCD dan lain sebagainya, termasuk poinnya adalah kepada pendidiknya atau guru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah model bottom up, adalah model inovasi yang dibuat atau diciptakan dari bawah untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu contohnya adalah inovasi sekolah dan guru untuk mendukung pembelajaran di sekolah dan ruang kelas. Artinya dari contoh ini, inovasi itu bisa muncul dari pendidik ya, dari guru dengan membuat media pembelajaran, itu juga menjadi salah satu inovasi gitu ya. Inovasi yang memang untuk mendukung proses pembelajaran di kelas ya, di kelas. Tentu pada mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang ketiga adalah strategi inovasi. Strategi inovasi ini yang pertama adalah strategi pemaksaan. Berdasarkan kekuasaan merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaedah-kaedah inovasi itu sendiri. Itu kita pada kurikulum 13 dulu ya, memang mau tidak mau kurikulum tersebut justru seolah-olah gitu ya, seolah-olah itu dipaksakan untuk diterapkan gitu ya. Kemudian yang kedua ada inovasi empirik rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Kemudian yang ketiga adalah normatif reedukatif ya, atau pendidikan yang berulang. Adalah sesuatu strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan ya, seperti Sigmund, John, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya, yang menetapkan bagaimana klien memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Baik, kemudian ada bentuk inovasinya ataupun saran medianya gitu ya, inovasi ya bentuknya. Yang pertama adalah penyediaan sarana pendidikan. Tentu kalau kita mempunyai inovasi dan memang harus diimplementasikan gitu ya. Yang pertama adalah sarananya, penyediaan sarananya. Untuk apa? Untuk bisa mendukung berlangsungnya inovasi yang telah digagas gitu ya. Kemudian ada pengembangan kemampuan staf pengajar. Tentu kemampuan skill pada pengajar atau guru itu lebih diutamakan ya, dengan adanya diklat, dengan adanya seminar ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan DU atau DI sebagai stakeholdernya gitu ya. Kalau sekarang menggunakan kurikulum merdeka gitu ya, kita lebih justru ditekankan kepada kerjasama di DU atau DI-nya. Kita lebih ditekankan untuk bisa siswa itu bisa produktif gitu, dengan base project-nya, dengan base learning project-nya itu lebih ditekankan ke sana. Kemudian setelah ada bentuk-bentuk inovasi, barulah muncul kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada di inovasi pendidikan. Yang pertama ada kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum, antara lain pemikiran yang tidak dapat terhadap inovasi. Ini mohon maaf poinnya justru kepotong-potong ya. Kemudian yang kedua adalah konflik dan motivasi yang kurang sehat. Kemudian yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atau hasil inovasi. Jadi walaupun inovasi itu sudah
diterapkan, diimplementasikan, tentu ada saja pro kontranya gitu ya. Ada yang mendukung ataupun menolak dari inovasi tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Baik, mungkin itu saja, nanti akan disampaikan atau dilanjutkan oleh Pak Suratno. Silakan Pak Suratno. Ya, baik. Terima kasih Pak Sapri. Akan saya lanjutkan pemaparan inovasi bidang pendidikan, inovasi pendidikan di bidang komputer. Yang pertama, ini kami menyoroti teknologinya ya Bapak Ibu. Jadi bukan misalkan kalau inovasi pendidikan sebenarnya kan ada dari sisi kurikulum atau dari sisi yang lain, tapi ini kita menyoroti di bidang komputer. Yang pertama itu ada inovasi atau penggunaan e-learning gitu. E-learning atau massive open online course kalau yang sekarang. Kalau dulu e-learningnya mungkin masih dalam satu sekolah itu punya e-learning masing-masing gitu, atau satu kampus punya e-learning masing-masing. Tapi untuk yang sekarang, inovasi sekarang gitu ya, kampus-kampus ternama atau juga lembaga-lembaga yang di dunia ya itu membuka course-nya secara terbuka gitu. Jadi siapapun atau orang di luar siswa atau mahasiswa dari institut tersebut itu bisa belajar di eh, materi yang ada di misalkan di UPI gitu dengan teknologi yang MOOC ini, Massive Open Online Course. Itu yang pertama. Kemudian ada juga inovasi berikutnya yaitu video assisted learning. Video assisted learning ini pendekatan pembelajaran menggunakan video untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi mungkin lebih simpelnya guru menjelaskan, kemudian direkam gitu ya, dan sekarang disimpan di platform banyak lah, ada YouTube, kemudian ada yang lain, atau juga video assisted learning ini biasanya yang sudah menggunakan mungkin kayak ruang guru. Ruang guru juga kan itu gurunya menjelaskan itu di apa namanya direkam, kemudian siswanya bisa melihat berulang kali ataupun di mana saja dan seterusnya. Nah, video assisted learning ini menurut penelitian dari Nanda itu di tahun 2022 kemarin, sekarang gitu ya, itu menurut dia lebih efektif dan efisien karena penjelasan atau pembelajarnya jadi lebih singkat gitu ya. Kemudian dia juga ini kan pengalaman belajar yang baru dengan menggunakan video assisted learning ini memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Kemudian mudah dimengerti karena bisa play berkali-kali gitu ya. Kalau misalkan pembelajaran di kelas dan gurunya menjelaskan saat itu, kemudian siswanya sedang melamun atau apa, itu nanti akan gak, pelajarannya tidak mudah. Kalau misalkan dengan video itu otomatis bisa diulang-ulang berkali-kali sesuka dia, sesuka siswanya. Kemudian yang berikutnya ini ada teknologi blockchain. Blockchain teknologi ini yang kami dapat itu ada jurnal di Polban. Nah, di Polban itu sudah melakukan atau sudah menerapkan teknologi blockchain untuk pengelolaan dokumen digital, kemudian penyimpanan dan pengelolaan portofolio dari Civitas Akademika di Polban, kemudian ada pengelolaan intelektual propertinya, dan dengan teknologi blockchain ini bisa juga dibuat buku besar penelitian gitu. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswanya itu nanti disimpan di sistem blockchain-nya mereka, kemudian bisa diakses oleh siapa aja. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada big data. Ini big data dalam pendidikan ini sudah mulai banyak yang diterapkan gitu ya, menerapkan. Ada beberapa yang tapi
dari penelitian yang kami dapat atau dari jurnal yang kami dapat, ini untuk big data dalam pendidikan itu yang isu yang menjadi perhatian. Yang pertama itu ada mengenai privacy data atau privasi data. Jadi bagaimana kalau misalkan seseorang memiliki kontrol yang apa ya? Bagaimana seorang memiliki kontrol atas sejauh atau waktu dan keadaan berbagi diri dengan orang lain. Jadi privasi juga privasi informasi gitu. Kalau misalkan sudah big data itu kan berarti datanya bisa diakses oleh orang lain gitu, udah bisa di-download, bisa di ini. Jadi itu isu yang menjadi perhatian di dunia pendidikan untuk big data ini. Yang pertama privasi data, kemudian ada kerahasiaan gitu ya. Kemudian ada keamanan datanya juga dan pelanggaran keamanan. Jadi itu poin-poin yang menjadi perhatian dalam implementasi big data di pendidikan. Kemudian yang berikutnya ini ada artificial intelligence dan machine learning dalam pendidikan. Nah, contoh-contoh atau contoh-contoh AI dan machine learning ini diantaranya ada mentor virtual. Mentor virtual ini AI-nya atau artificial intelligence bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan para siswa. Kemudian langsung memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari. Gitu. Kemudian ini juga masih dalam contoh AI dan machine learning dalam pendidikan itu ada voice assistant. Kemudian voice assistant ini seperti Google Assistant gitu ya. Google Assistant, kemudian ada di Apple itu ada Siri, kemudian di Microsoft-nya ada Cortana dan sebagainya. Kemudian ada smart content. Selanjutnya ada presentation translator. Kemudian ada global course. Ada automatic assessment. Ini automatic assessment mungkin lebih nanti ke machine learning ya, pendekatan machine learning. Kemudian ada personalized learning dan learning analytic. Ini contoh-contoh dari penerapan AI dan machine learning di pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada juga tentang gamification. Gamification dalam pendidikan ini, gamification itu ada pendekatan pembelajaran dengan menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para siswa dalam pembelajaran. Di paper yang kami dapat ada dari Yusuf 2016, gamification itu langkah-langkah penerapan gamification dalam pembelajaran. Yang pertama, kenali dulu tujuan pembelajarannya, kemudian tentukan ide besarnya gitu ya, kemudian buat skenario permainannya, buat desain aktivitas pembelajaran, kemudian bangun grup-grupnya, kelompok-kelompok ininya, kemudian terapkan dinamika permainannya. Itu menurut Yusuf 2016. Kemudian yang berikutnya ada immersive learning with VR and AR, virtual reality dan augmented reality. Ini juga sekarang udah banyak atau sudah mulai booming yaitu VR dan AR untuk pendidikan dengan digaungkannya metaverse buat pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada STEAM. STEAM ini apa namanya? Science, Technology, Engineer, Art and Mathematics. Ini lebih ke metode atau model pembelajaran gitu ya. Dan yang terakhir itu ada social media in learning. Social media in learning ini sosial media digunakan sebagai pembelajaran. Misalkan tugas atau materi belajar gitu ya, itu guru atau interaksi antara guru dan siswanya itu memanfaatkan media sosial, misalkan Facebook atau juga YouTube gitu ya, atau juga
sekarang mungkin yang lagi ramai itu TikTok gitu ya, TikTok, tapi TikToknya untuk pendidikan gitu ya, bukan untuk hiburan semata gitu. Nah, itu demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya dan Pak Sapri untuk inovasi pendidikan bidang komputer. Baik, untuk berikutnya silakan barangkali Diskusi. ada yang ya diskusi, barangkali ada yang menyanggah atau juga menambahkan, dipersilakan. Ini materinya bagus sekali ya. Kalau di papernya ditulisnya berapa halaman ini? Kalau Berapa, di papernya ada 20-an, Pak. oh, bagus ya. Karena memang apa namanya, inovasi di bidang pendidikan ilmu komputer ini terus mengalami perkembangan ya. Apalagi kondisi sekarang. Yang menarik itu tadi yang ini bentuk dari inovasi pendidikan itu ada top down dan bottom up ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang bottom up itu yang contohnya seperti apa ya? Kan kebanyakan yang kita alami selalu top down. Jadi selalu dari pimpinan, ya, dari apa namanya, kementerian. Nah, kalau yang dari bottom up itu yang gimana? Pernah menemukan nggak contoh kasus? Kalau dari teorinya sih kan itu berdasarkan atau dari pengalaman atau dari tulisan dari guru, misalkan Pak, kayak guru misalkan membuat PTK atau juga menurut penelitian, kemudian diadopsi, ya itu kan secara teori. Tapi berdasarkan pengalaman saya mengajar, saya belum pernah menemukan apa ya, mungkin selevel sekolah saja tidak gampang, Pak. Jadi kalau misalnya saya membuat PTK kemudian bikin model, bikin ini, itu tidak segampang itu untuk menjadi sebuah Hal yang apa ya, baru ya. iya Pak, buat model baru atau metode baru gitu Pak. Ya, makanya tadi menarik itu bottom up itu apa ada Indonesia pendidikan bottom up selalu top down kan, karena kalau nggak gitu mah kayaknya jarang di apa ya, jarang diikuti ya. Sekarang ini contohnya kan MBKM ya. Kalau di sekolah ada nggak program MBKM? Nggak ada ya. Kalau sekolah itu Pak yang kurikulum namanya kurikulum merdeka itu Pak. Oh ya, Kurikulum kurikulum merdeka ya kalau itu. di sekolah ya. Iya. Apa itu yang dicanangkan sama kementerian? Kurikulum berbasis ini Pak, apa namanya? Apa ya? Saya lupa. Jadi kurikulumnya tuh tidak lagi mata pelajarannya Pak, terutama mata pelajarannya itu tidak lagi di, kalau dulu kan ada, kalau di SMK ya Pak, ada komputer dan jaringan dasar dan sebagainya gitu ya. Itu tidak disebutkan itu, tapi hanya mata pelajaran dasar kejuruan gitu, kejuruan 1, 2, 3. Kemudian untuk secara ininya dia lebih ke kewirausahaannya lebih ditonjolkan Pak. Jadi kurikulumnya itu berbasis produk gitu Pak. Jadi terus juga guru atau sekolah boleh menghilangkan atau juga menghilangkan mapel-mapel atau juga sub materi bab-bab itu yang tidak terlalu esensial untuk menunjang ke depan gitu Pak. Maksudnya untuk menunjang lulusan, kompetensi lulusan kayak gitu Pak. Yang saya tangkap. Sudah diterapkan? Sudah diterapkan? Belum Pak. Itu belum. yang sudah sekolah PK aja Pak. Yang dulu sekolah Jadi belum menyeluruh gitu ya. belum. Nah, kebetulan tadi pagi saya di sekolah saya dan Pak Sapri itu ada IHT Pak tentang itu, tentang kurikulum operasional sekolah. Karena rencananya baru Juli nanti akan diterapkan. Ya kalau di program tinggi kan sudah ada ya program kampus merdeka ya. Nah itu
sama top down juga. Jadi kayak dipaksa gitu. Kementerian punya ide bahwa 3 semester itu boleh dilakukan di luar perguruan tinggi. Jadi mahasiswa S1 itu selama 3 semester punya hak untuk kuliah di luar perguruan tingginya. Nah, jadi sekarang itu semua perguruan tinggi itu saling bekerja sama ya, untuk bisa menerima atau mengirimkan mahasiswanya ke perguruan tinggi tersebut. Ya. Dan ini jadi poin. Ya. Jadi semakin banyak mahasiswa yang ikut program MBKM istilahnya, itu semakin besar poin perguruan tingginya, sehingga nanti dampaknya bantuan dari kementeriannya juga semakin besar. Nah, ini ada unsur pemaksaan. Maksud saya ini contoh bahwa ternyata tidak ada yang bottom up gitu ya, yang ada top down itu. Maka saya pengen tahu adanya kalau di sekolah yang bottom up, kayaknya mah nggak mungkin ya, kebanyakan mah top down ya. Tapi mungkin untuk yang bottom up itu di sekolah swasta itu memungkinkan, Pak. Di swasta, ya. Iya. Contohnya ada nggak di swasta? Contohnya level sekolah paling kan ya? Iya, Pak. Itu juga level sekolah aja sekolah. kan? Ya, artinya kalau sampai ke nasional nggak mungkin, belum ada ya. Misalkan ide dari guru gitu ya, dari ide guru atau diwakili dari kepala sekolah yang berkumpul gitu ya, kemudian membuat suatu ide inovasi, akhirnya disampaikan ke dinas disampaikan ke kementerian. Itu kayaknya masih belum ada ya, selama ini selalu idenya itu dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau level sekolah masih memungkinkan ya. Dan itu tadi betul sekolah swasta. Nah, swasta kan seperti ada otonomi ya, otonomi di bidang pengelolaan pendidikannya kan. Mungkin ada kurikulum yang lokal itu, nah itu bisa muncul dari ide-ide guru ya. Itu memang teorinya seperti itu ya, bottom up sama top down, walaupun secara nasional belum ada ya yang bentuknya bottom up ya. Kemudian yang menarik lagi tadi ini jenis-jenis inovasi apa tadi di bidang pendidikan ilmu komputer itu. Ada banyak ya jenis-jenisnya. Nah ini ya, ini kalau lihat dari contoh ini memang peran dari ilmu komputer ini sangat besar sekali ya. Dan tidak semua maksudnya semua bidang ini pasti tersentuh dengan ilmu komputer ya. Tidak ada bidang yang tidak tersentuh oleh ilmu komputer. Nah ini contohnya di pendidikan juga tersentuh kan. Nah, apalagi kondisi sekarang ini, kondisi pandemi ini, maka peran teknologi informasi atau ilmu komputer ini sangat besar sekali. Banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan ini model e-learning ya, jadi mengemas satu sistem kemudian menawarkan sekolahan ya, atau lembaga pendidikan untuk menggunakan sistemnya ya. Moodle itu kan, kalau Moodle kan masih sifatnya masih umum ya, walaupun kalau yang bisa membuat e-learning dari Moodle ya bisa juga, cuma kadang tidak semua sekolahan atau lembaga pendidikan itu mampu mengemas Moodle menjadi ciri khas e-learning. Ini Bapak ada e-learningnya kan? Pakai apa? Moodle atau membangun dari nol? Moodle Pak di saya. Moodle. Ya, saya Moodle juga Pak. Karena memang didesain untuk aplikasi e-learning ya. Kemudian video asisten ini juga sudah digunakannya. Kalau blockchain tadi apa contohnya? Jadi untuk kayak pengelolaan dokumen digital gitu loh Pak. Kemudian kayak transkrip nilai, kemudian materi pengajaran gitu disimpannya di teknologi blockchain. Ke pengolahan datanya ya? Iya Pak. Termasuk big data ya. Big data itu berarti sudah pengolahan data yang sudah terintegrasi dan lebih besar lagi.
Nah, kalau AI ini sudah masuk ke pendidikannya, ke sistemnya ya. Artificial intelligence ini masuk ke metode pengajarannya bisa juga ya. Kan sekarang ada istilah ITS ya, Intelligent Tutorial System. Nah, ITS ini pemberian materinya itu tidak menyamakan semua siswa ya. Jadi ada sistem yang bisa mengenali kemampuan setiap siswa. Dan dari mana kemampuan itu didapat ya? Dari soal-soal yang disampaikan di awal oleh sistem. Jadi sebelum materi disampaikan, sistem itu memberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu sistem bisa mengolah ya jawaban siswa itu mana materi yang belum mampu dan mana yang sudah mampu ya, sehingga materi yang disampaikan di sistem itu tidak semuanya ya, tidak perlu dari awal sampai akhir, tapi materi yang hanya yang tidak dikuasai siswa ya. Jadi misalkan ada 10 soal, nah tiap soal itu mewakili materi ya, kemudian dari 10 soal itu misalkan yang dijawab betul itu ada 6 ya. Berarti yang disampaikan di materi itu di sistem itu hanya 4 aja yang tidak jawab benar semua. Nah, itu salah satu bentuk AI ya dalam pendidikan yang dikenal dengan Intelligent Tutorial System ya. Nah, ada juga yang evaluasi intelijen juga ya, evaluasi intelligent system. Jadi bukan ke materi tapi ke evaluasinya. Sama juga konsepnya. Jadi memberikan soal latihan-latihan dari level rendah ya, menengah sampai susah ya. Nah, kalau siswa itu sudah menguasai level rendah, maka sistem memberikan soal yang menengah ya. Kalau belum bisa menjawab menengah, sistem tidak akan ngasih soal level yang paling sulit ya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi ada soal itu ada intelijennya, ada kecerdasannya dari sistem. Nah, ini contoh-contoh yang sudah berbentuk aplikatif ya. Ini dibahas kan di papernya, dijelaskan satu-satu ya. Iya Pak, cuman tadi nggak sempet Pak untuk masuk ke sini Pak. Tapi di papernya ada Pak. Ya, ini smart content ya. Smart content itu yang mungkin sama dengan intelligent tutorial system. Jadi smart content itu yang memberikan materi-materi yang mungkin hanya yang dibutuhkan oleh siswa saja ya, tidak perlu dari awal ya. Nah, ini ada learning analytics nih, berarti ini sifatnya menganalisis pembelajaran ya. Kemudian ada personalized learning, ini pembelajaran secara mandiri ya. Jadi mungkin nanti kedepannya siswa bisa belajar mandiri ya dengan sebuah sistem. Ya konsep ini ruang guru itu kan sebenarnya dikemas ya untuk siswa itu bisa belajar mandiri, karena kan ruang guru itu kan bimbel yang online, tidak pernah tatap muka ya. Nah, sehingga dia mengandalkan medianya, mengandalkan kontennya supaya siswa bisa belajar sendiri ya, walaupun menyediakan slot ya untuk diskusi ya. Tapi secara umumnya ruang guru itu bimbel online yang pertama kali ya. Karena online jadi murah kan harganya ya, dibandingkan yang offline ya, kayak Tridaya terus GO itu offline ya, dia mahal karena harus bayar guru ya. Tapi kalau yang ruang guru ini cuma bayar kontennya ya, ketika membuat medianya itu dibayar mahal, tapi setelah itu kan mungkin pembayaran gurunya nggak tahu apakah mahal besar atau tidak, nggak tahu ya. Tapi kalau pendapatannya kayaknya besar ya, karena cakupannya luas sekali ruang guru ya. Nah, ini gamification ini juga menarik ya. Ini kalau ada Pak Rasim mungkin bisa cerita banyak ya. Pak Rasim itu dia membuat disertasinya ya, salah satunya berbasis game ya. Jadi
dikemas ya. Jadi mengajarkan materi tapi dikemas dengan konsep game. Kalau STEM yang gimana STEM? Oh, yang STEM itu yang nanti yang modul itu ya, terakhir ya? Iya Pak, betul Iya. Pak. Iya Pak. Kok STEM ada A-nya? Kan S-nya itu kan Science, Technology, Engineering, Matematik. A-nya apa? Kalau di Art, saya yang dapat art Pak, Oh, seni art Pak. ya, Iya. seninya ya. Berarti nambah art ya. Karena memang ilmu dasar itu 3 ya. Seni, matematik, sama bahasa. Ini harusnya kurang lagi bahasa ya. Jadi kalau orang menguasai 3 ilmu itu, dia menguasai semua ilmu. Iya, tapi jarang ya. Orang bisa seni, bisa bahasa, bisa matematik. Ya. Itu kayaknya jarang ya. Nah, ini STEM ini berarti nambah arts ya. Nah, ini contohnya gimana nih? Maksudnya nih bentuknya seperti apa yang didapat dari kelompok 1? STEM itu yang gimana? Untuk tim ini kami belum nggak dapat yang contoh realnya Pak, hanya penjelasannya saja mungkin. Detailnya Jadi gimana? Nanti akan dibahas detailnya sama kelompok. mungkin nanti saya tambahin atau enggak di yang kelompok yang lain. Nanti saya. Nah, ini kalau pakai VR ya atau AR-nya, ini yang terbaru video ya. Video kalau yang AR ya, augmented ya. Augmented reality ya, sama video reality ya. Nah, ini salah satu strategi atau bentuk inovasi untuk mengurangi apa ya, pembelian juga ya, atau pemanfaatan barang-barang yang sifatnya fisik ya. Jadi misalkan kita belum punya ruangan lab gitu ya, atau belum pernah menggunakan alat X gitu ya, kita cukup menggunakan AR ya, atau VR ya sebagai bentuk pembelajaran ya. Jadi nanti siswa itu seolah betul, kalau video ya berarti betul-betul melihat ya secara real ya. Misalkan dulu ada yang membuat VR tentang kampus UPI ya. Nah, jadi seolah itu pemakai itu masuk ke ruangan UPI itu ya, masuk ke gedung UPI ya, mulai dari gedung gerbang awalnya itu direkam sama mahasiswa tuh yang dibikin skripsinya ya. Terus begitu ketemu gedung ya, set berhenti dulu videonya, terus videonya menyorot gedung itu sambil menjelaskan ini gedung apa, kemudian fakultas apa saja, prodi apa saja ya. Kemudian habis itu dia masuk ke videonya, masuk ke gedung ya, terus dibuka pintunya. Jadi seolah itu yang mulai itu masuk ke gedung itu namanya VR ya. Nah, kalau VR itu masih augmented ya. Augmented itu apa ya, harus masih belum ini sih ya, belum terlalu real ya, walaupun sudah bisa menggambarkan ya, tapi biasanya masih bentuk gambar-gambar ya, belum bergerak ya. Tapi sekarang sudah ada ya AR yang sudah bergerak ya. Ini untuk yang immersive learning AR VR itu kan jadinya kan ke metaverse Pak ya. Nah, di Dinas Pendidikan tuh ada kayak apa ya? Jadi kebetulan kalau sekolah saya itu ada sekolah metaverse Pak. Jadi kayak program dari Distrik gitu Pak. Jadi di kami itu ada tim pengembang metaverse untuk SMK 1 Cirebon gitu Pak. Sudah ke sana, maksudnya arahnya udah di setiap sekolah sudah punya tim pengembangnya masing-masing. Jadi dibikin 3D sekolahnya, kemudian ada avatar gurunya gitu lagi dibangun Pak. Nah, seperti itu. Itu lagi nge-trend memang sekarang. Iya. Apa namanya tadi, metaverse ya? Metaverse Pak. Nah, metaverse itu sekarang nih trend. Nah, ini inovasi juga ya. Kenapa nggak nanti dibahas ya? Atau masuk ke kategori ini? Masuk ke sini Pak, ke immersive learning. Ya. Nah, kalau yang sosial media ini sekarang sudah dipakai, tapi sosial media ini mungkin
yang paling rendah ya kayaknya ya, dari sisi IT itu yang paling level standar ya sosial media, karena keterbatasan kuota, ya, kemudian keterbatasan kemampuan gurunya juga ya, untuk mengembangkan inovasi-inovasi di bidang komputer. Kan kalau sosial media bisa pakai WhatsApp, ya. Itu kan yang simpel-simpel. Ya walaupun masih termasuk inovasi ya dibandingkan yang konvensional. Itu apa lagi? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oh, ini terakhir ya? Ya ini tadi apa? Sosial media terakhir sosial media Pak. Ya itu yang bisa saya tambahkan ya. Ya silakan yang lainnya mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan pengalaman, silakan. Mas Abdoni mungkin ada tambahan? Wah, sudah mantap Pak ini Pak. Luar biasa ini Pak Suratno dan Pak Sapri ini. Atau pertanyaan atau? Pertanyaan dong, pertanyaan. Kalau enggak menambahkan Pak Asep. Aduh. Oke, mungkin ini Pak, saya nggak tahu ini nyambung dengan ini atau tidak. Cuman di sini tadi saya melihat bahwa terkait sasaran inovasi pendidikan itu ada untuk siswa. Yang di sana itu adalah dilihat berdasarkan penilaian siswa ya, sebagai tolak ukur bahwa siswa itu sudah berhasil atau tidak. Sedangkan di kondisi sekarang ini kan di abad 21, bahkan tadi sudah dipelajari di perkuliahan sebelumnya bahwa nilai itu bukan menjadi satu-satunya tolak ukur yang bisa menjadikan bahwa siswa itu berhasil atau bagus gitu kan. Nah, saya yang jadi pertanyaan, berarti kalau gitu di abad 21 ini sudah tidak diperlukan lagi yang namanya UTS atau UAS ya, atau gimana gitu. Nah, mungkin nggak tahu sih, ini kan kayaknya nggak terlalu nyambung ke materi ini gitu ya, cuman ya sambil diskusi aja mungkin, karena di sini ada sasaran inovasi terkait siswa, bahwa siswa sebagai keberhasilan siswa itu berdasarkan nilai. Itu mungkin Pertanyaan gimana itu, gitu ya tanggapannya. Oke. silakan Pak Suratno atau Pak Sapri mengomentari. Saya sebenarnya setuju dengan Pak Asdon bahwa sekarang nilai bukan jadi tolak ukur keberhasilan. Terbukti dengan UN sekarang juga udah ditinggalkan gitu ya kemudian. Nah, tapi untuk yang ini, untuk yang saya tuliskan di sini itu saya dapat sumbernya mungkin masih belum mengarah ke pendidikan abad 21 mungkin. Jadi inovasi pendidikannya masih mengacu atau keberhasilan siswanya masih ditentukan oleh nilai gitu Pak. Tapi mungkin ke depan memang inovasi pendidikannya khususnya untuk yang siswa mungkin tolak ukurnya udah enggak nilai lagi mungkin gitu Pak Asep. Kan itu kan tentunya salah satunya kan. Keberhasilan pembelajaran itu salah satunya ditentukan oleh nilai siswa, artinya tidak satu-satunya, ya kan? Nah, kemudian memang yang paling sederhana untuk mengukur keberhasilan kan dari evaluasi kan, ya kan, evaluasi ya. Bapak-bapak kan kalau ngajar, Bapak Ibu kalau ngajar siswa terus pengen tahu siswa itu paham atau tidak, gimana cara? Pakai apa? Gimana? Pengen tahu nih, kalau Bapak Ibu itu sudah berhasil memberikan materinya, apa ukuran keberhasilan? Saya pengen tahu, Pak Asep. Ya betul Pak, dengan evaluasi pasti tentunya. Ya, itu kan salah satunya kan, walaupun tidak satu-satunya ya. Nah, kenapa UN itu dihapus? Ya, itu bukan evaluasi yang dihapuskan, tapi yang dihapus itu adalah sistem nasionalnya. Tapi kalau ujiannya masih ada kan? Iya kan, namanya sekarang apa? Ujian sekolah ya. Untuk yang nasional AKM Pak. Apa? AKM Pak. Apa itu? Asesmen kompetensi minimum Pak. Oh, ada itu, sudah ada. Kalau di saya kemarin kelas 8 sudah Pak.
Oh, SMK ya? SMP Pak. Oh, SMP. Oh, Ya. itu baru level, itu semuanya nasional atau belum? Nasional Pak kalau tidak salah. AKM ya Ada pas Pak ulang tahun. di SMK juga ada Pak. Itu di kelas, tapi di kelas 11. 11. Tapi Kelas itu tengah, Pak. itu standar nilainya atau soal-soalnya? Soal deh Pak. Ini Pak. Hah? Bentuk Ada 3 kalau nggak salah ya. Ada literasi, numerasi, kemudian apalagi Pak Indra? Literasi lingkungan, satu lagi itu literasi apa gitu ya, lupa lagi saya. Yang pasti sih sebenarnya AKM itu lebih kepada mengukur gimana kualitas pendidikan di sekolah itu. Nah, Bukan jadi mengukur mungkin konten materi. ya kayaknya seperti report aja sih Pak, di sekolah ini seperti gini kualitasnya, Tapi nanti ya siswa yang ngisi Pak, kelas 11. Kalau di SMK kelas 11. Bukan soal-soal materi pelajaran. Soal materi Pak. Kalau di saya soal materi Pak, misal seandainya tapi tidak semua Pak, hanya yang tadi disebutkan Pak Surano, Pak Asep dulu itu literasi dan numerasi Pak, Literasi numerasi itu berarti soal matematik gitu. dan bahasa. Oh, dan bahasa. Oh, kok di sekolah saya belum ada ya? Itu sudah tahun berapa itu di Baru pertama tahun kemarin Pak, tahun 2021? 2021. Jadi itu ukuran kelulusan atau digunakan untuk apa itu? bukan menentukan ukuran kelulusan. kelulusan bukan Pak. Ya, digunakan untuk apa? Hanya mengukur yang tadi Pak Asep Doni katakan Oh, apa? sekolah aja ya. Sekolah Pak. Oh, artinya kepentingan dinas untuk mengetahui sekolah itu kualitasnya gimana Kualitas. ya, bukan kepentingan siswa untuk melakukan atau melanjutkan studi berikutnya ya. Ya. Ya itu berarti sifatnya bisa juga nggak wajib kayaknya kalau swasta ya. Wajib. Kalau setahu saya Pak, sistemnya itu siswanya pun random Pak. Tidak Tidak. semuanya. Tidak semua, tapi dipilih sampel acak begitu Pak. Ya memang karena kepentingannya itu hanya mengukur sekolah aja ya. Ya. Nah itu bukan menggantikan UN itu, karena kan tujuannya beda. Kalau UN itu kan kepentingan mengukur kemampuan siswa ya secara nasional ya. Kalau tadi mengukur kemampuan sekolah kan berarti ya dari ukuran siswa itu ya. Nah artinya gini, tapi US masih ada kan, sekarang diganti US kan? Masih ada Masih, Pak Pak. US. Jadi artinya evaluasi itu tidak mungkin dihapus. Tapi nggak tahu kalau yang dimaksud Pak Budi mungkin bukan satu-satunya tadi yang disampaikan, tapi tetap digunakan ya sebagai salah satu tolak ukur ya. Memang sekarang cenderung bukan ke hasil ya, tapi ke proses ya. Jadi artinya kalau kita melihat hasil ya, seperti nilai itu kan hasilnya, ujian-ujian itu kan hasil ya, tapi tanpa melihat proses itu kurang adil ya. Karena ada kalanya ketika ujian siswa itu kondisinya sedang tidak fit ya, sakit atau sedang drop sehingga nilainya jelek, padahal ketika proses pembelajaran dia bagus ya. Nah maka sekarang abad 21 itu tidak mengandalkan ujian, itu bukan berarti tidak dipakai, tapi ada komponen lain yang menjadi pertimbangan, yaitu di proses ya. Jadi abad 21 itu menitik beratkan ke proses ya. Nah, selama prosesnya itu bagus, maka bisa dipastikan anak itu harusnya bagus ya. Secara logika kan gitu ya, misalkan Bapak Ibu mengajar kemudian sudah mengetahui anak itu prosesnya bagus ya. Proses itu ketika dia belajar memperhatikan ya, kemudian serius ya, kita kan bisa menilai ya. Nah tiba-tiba di ujian itu bisa nggak kita memprediksi nih ya, ini pasti yang bagus masih A nih, nah, karena ketika pembelajarannya memang bagus terus. Kemudian ketika belajar disuruh maju bisa gitu kan, itu proses juga kan. Jadi proses dari awal sampai akhir kalau bagus itu
pasti Bapak Ibu bisa mengukur bahwa anak itu pasti juga bagus hasilnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Pak Guru itu pembelajaran abad 21 itu tidak menekankan ke ujian ya, tapi ke proses. Tapi bukan berarti ujian itu dihapus, karena salah satu tolak ukur yang sederhana, yang apa namanya, yang efektif juga ya, yang gampang diukur lah, itu dengan evaluasi ya. Kenapa masuk perguruan tinggi ada evaluasi? Ada SPM ya, SPM, PTN ya. Walaupun ada 3 jalur sekarang ya, lewat. Nah, proses itu kan lewat raport ya, berarti yang undangan itu ya. Kemudian ada yang lewat evaluasi, berarti pakai ujian bersama. Dan seperti itu ya. Jadi tidak akan dihapus, tapi mungkin dikurangi. Ya, ada lagi Pak Asep yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin Pak. Tapi mungkin ini Pak, tadi berkaitan dengan proses nih Pak. Kita nih sebagai guru, mungkin ini sebagai diskusi saja lah ini Pak. Sebagai guru tugasnya tadi adalah kita membuat RPP, kemudian melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk saat ini apakah RPP itu juga gitu ya, RPP itu juga dirasa harus gitu ya, atau kayak gimana? Soalnya kan kadang kita membuat RPP itu supaya ada penilaian saja, dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, pokoknya luar biasa lah ya bikin RPP. Tapi pada saat pelaksanaannya bahasanya ya ngajar saya, siswa-siswa saya, sekolah-sekolah saya, ya gimana saya gitu kan, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di RPP itu. Nah, itu gimana tuh dalam menghadapi hal seperti itu gitu, karena kan kalau RPP seadanya akan kurang bagus juga untuk sekolah. Kalau RPP-nya bagus, kadang tidak sesuai juga dengan rencana sekolah gitu, rencana di lapangan gitu kan. Nah, itu gimana nih kita menyikapinya gitu sebagai guru gitu. Coba. Itu bukan salah RPP-nya tuh. Itu salah siapa coba? Kenapa RPP itu penting buat guru? Itu sebagai tolak ukur bahwa guru itu sudah siap mengajar. Dan RPP itu jangan sama terus tiap semester. Harus ada pembaruan. Makanya guru itu harus ada PTK, penelitian tindakan kelas, ya. Nah, makanya kenaikan pangkat guru itu kan harus ada jurnal, ya kan? Jurnal PTK. PTK itu salah satu bentuk untuk mengubah RPP, ya. Nah, PTK itu kan hasil evaluasi pembelajaran ya di kelas itu. Dari situ kita bisa mengevaluasi ya, mana yang sudah bagus, mana yang kurang. Maka ketika disuruh bikin RPP lagi, jangan pakai RPP yang dulu, tapi hasil evaluasi itu. Jadi jangan salahkan RPP-nya. Ya, disalahkan kenapa guru itu tidak berinovasi itu. Ya. Dan itu memang salah satu administrasi kan yang digunakan untuk mengukur bahwa guru itu melakukan kegiatan ya. Nah, jadi kalau ditanya kok RPP sama pelaksanaan nggak sama, yang salah siapa itu? Ya, sama, dosen juga disuruh bikin bukan RPP, kalau dosen namanya RPS ya, rencana pelajaran semester. Itu juga sama, dikembangkan terus, walaupun secara realnya ya ada yang banyak yang sama ya, tapi idealnya kan dikembangkannya minimal itu apa yang berubah? Minimal apa yang berubah? Coba di RPP itu. Minimal. Apa saja nih kalau bikin RPP yang berubah apa? Metode. Apa? Metode. Ya, metode. Ya. Terus apa lagi? Medianya Pak. Medianya, terus referensinya juga ya. Ya itu, jadi harus berubah terus ya. Ya, Pak Sabloni ya. Jadi jangan disalahkan RPP-nya ya. Jangan artinya pengennya guru jangan bikin RPP gitu. Kalau sama terus ya berarti kan bukan salah RPP-nya, salah gurunya membuat kenapa sama terus gitu. Ya. Iya, Pak Sabloni.
Ya, siap Pak. Jadi bikin APP-nya harus ada perubahan ya setiap semester. Iya Pak. Ya kalau saya sih lebih sebenarnya sih memang benar sih seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut saya mah udah aja lah RPP mah seperti itu. Yang terpenting adalah gimana caranya sekarang mah karena kita abad 21 bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik, semua guru itu harus bisa gitu. Jadi tidak hanya terfokus kepada administrasi yang RPP-nya itu gitu, tapi lebih kepada teknis di lapangan seperti apa gitu. Kalau misalkan kan guru-guru yang sudah sepuh yang kayak gitu kan Iya. sulit gitu kan. Nah, lebih condong ke sana sih, lebih baik yang diperbaiki itu ke sananya gitu. Kalau RPP-nya mah ya bagus aja semuanya juga kayaknya. Gitu, Pak. Ya memang gini sih apa namanya, untuk guru yang senior itu mengalami kesulitannya ketika sergu itu diterima, itu kan tuntutannya juga banyak ya. Nah itu sempat kaget juga ya untuk yang senior. Kedua-duanya penting sih, jadi RPP, perubahan RPP juga perlu ya. Kemudian yang tadi disampaikan Pak saya juga perlu ya. Kedua-duanya perlu. Memang guru itu lebih capek ya, karena administrasinya banyak juga ya. Tidak bisa pulang semaunya ya. Jadi pulangnya juga sesuai jamnya ya. Betul, Pak. Iya Pak. Kan kalau dosen relatif lebih ini ya, apa namanya, tidak teratur jamnya ya. Misalkan udah mengajar ya, mungkin tidak harus pulang jam sore ya, bisa pulang setelah mengajar, kemudian di rumah tapi juga mengalami perubahan-perubahan sih. Bisa juga menyiapkan materi di rumah. Nah ini Pak Sugani udah pengumuman PPG? Sudah, Pak. Lulus? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Berarti kapan sih Apanya, Pak? sertifikatnya? Per tahun? Sudah ini Pak, sudah sertifikatnya sudah diterima, kemudian di info GTK-nya juga sudah valid Tahun penerbitan 2022. SKTP. 2022? Sekarang Pak, langsung Pak. Iya berarti tahun 2022. Lulusnya itu 28 Desember 2021 Pak. Oh berarti udah menerima tuh. Di info GTK-nya sih menunggu penerbitan SKTP Pak. Bulan depan Pak Aston. Bulan Di depan. Rapel. Nah, ya kita kata Pak Suratno bulan depan insya Allah Pak. Biasanya kan ya. gitu, biasanya kan April. Per itu ya, per 4 bulan ya. Per ini Pak, triwulan Pak. Oh triwulan ya. April tuh Januari, Februari, Kan Januari, Maret, Februari, Maret, cairnya April. gitu. Nanti April, Mei, Juni, cairnya Juli. Gitu. Nambah cicilan nanti ya. Pak Aston tambah. Jangan Pak, jangan nambah cicilan. Nanti pusing. Tambah istri Pak Aston. Nah, itu mungkin sedang direncanakan. Belum ya. Ya, Bapak Ibu, sepertinya sudah ya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, materi hari ini sudah cukup ya. Inovasi pendidikan. Bentar Pak. Iya. Saya mau nanya nih. Ini kan dari yang tadi sekian banyak inovasi pendidikan yang tadi tuh Pak ya. Maksudnya kalau pemerintah tidak mengakomodir itu kan dengan tadi kalau inovasi kan banyaknya itu kan top down Pak ya. Artinya kalau misalkan pemerintah itu tidak mengadopsi tadi yang big data, kemudian AI dan sebagainya, berarti kan kita di sekolah atau di ini juga nggak melaksanakan itu Pak. Kalaupun melaksanakan paling hanya level guru, kalau misalkan gurunya yang berinovasi gitu Pak. Jadi kan tidak masif, maksudnya tidak semua senasional gitu Pak ya menerapkan itu berarti kan Pak. Kalau memang pemerintahnya tidak. Nah ini sebenarnya pemerintah itu kan khawatir kalau mencanangkan itu nanti yang bawah tuh minta mana fasilitasnya tuh kita nggak dibantu. Nah gitu pemerintah sekarang kan nggak ada uang, nanti coba aja lihat kelihatan kan yang punya uang pemerintah. Nanti kalau diterapkan itu dari top down ya, dari pemerintah. Nah sekolah-sekolah yang negeri ya karena kalau swasta bukan tanggung jawab pemerintah. Yang negeri itu nanti menuntut itu. Saya bisa melakukan itu tapi fasilitasnya nggak ada, kamu beri kami fasilitas, kebingungan nanti pemerintah. Itu pertimbangannya Pak Suratno.
Siap-siap. Hmm. Berarti kalau misalkan itu ya hanya berarti level guru misalkan gitu Pak ya. Gurunya berinovasi Iya. menggunakan apa tadi video assistant learning gitu atau juga yang AI gitu Pak ya. Kalau Atau misalkan di level sekolah ada nggak penghargaan buat guru yang membuat apa namanya sesuatu yang inovasi itu ada penghargaan nggak, atau ada reward atau ada kompensasi itu gitu, ada nggak? kalau berdasarkan pengalaman sih kalau tidak ada event ya Pak, misalkan kita hanya inovasi nih, nggak ada event apa-apa, kita inovasi sendiri gitu Pak ya. Ya tidak ada penghargaan Pak, paling juga oh ya bagus gitu aja. Itu penghargaan itu bagus. Pasti kalau Penghargaan misalkan ada sederhana. event misalnya kayak event apa ya, Hari Guru atau juga hari apa namanya PGRI gitu-gitu Pak, itu mungkin Pak. Jadi guru berlomba misalkan nggak bikin inovasi apa, atau juga yang itu Pak yang apa tuh yang nasional itu Pak Asrem. GTK berprestasi Pak. Nah itu iya, jadi guru berprestasi tingkat kabupaten terus ke provinsi terus ke nasional itu ada tuh Pak. Tapi itu pun implementasi ke bawahnya ya enggak, cuman pas di event itu aja gitu Pak. Tapi kalau swasta Pak Suratno negeri? Negeri Pak. Kalau swasta Tapi biasanya pernah ada. ngajar di Pak swasta Alex, juga sih. Di saya swasta Pak. ada nggak Ada penghargaan? ada Pak, Iya, ada cerita. Waktu itu sebelum pandemi ya Pak, sebelum pandemi ada dari salah satu guru itu mencoba untuk berpindah ke digital, dulu memanfaatkan Google Classroom Pak. Ketika yang lain belum tahu, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, dimanfaatkan, dicoba, diusulkan ke sekolah, terus sampai ke yayasan, sampai kita nyebutnya kampus Pak, SD, SMP, pakai itu semua gitu Pak. Dapat reward juga. Iya, nah kalau swasta ada karena swasta itu menonjolkan inovasi ya supaya bisa dijual ke masyarakat ya. Jadi nanti kalau ada penerimaan siswa baru itu bisa dijadikan sebagai istilahnya unggulannya ya. Misalkan sudah menggunakan sistem ini gitu. Ya, kayak gitu Pak Suratno ya. Ada lagi yang lain? Ini Pak, mungkin ini terkait perkuliahan Pak. Kan Perkuliahan ini? Ya, minggu depan kan kita sudah mulai Ramadan. Iya, kan tadi sudah di awal ya. Oh udah, oh saya yang terlambat, maaf. Enggak, kan ada 2 waktu ya. Aduh. Memang tiap hari itu ngajar? Iya Pak. Masih ngajar ya sekarang ya? Masih Pak. Masih Pak, belum ada apa ya edaran puasa. Dulu kan edaran puasa tidak ada pembelajaran gitu Pak, cuman ada pesantren kilat atau apa gitu. Tapi untuk yang sekarang belum ada Pak. Malah kalau ngajar mulai jam berapa? Jam 7 Pak. Ya ada yang jam 7, ada yang 7.45 Pak, ada yang 7.30. Tiap hari? Ya, Senin sampai Jumat. Jam 7 terus? Ya berarti ya siang aja tuh. Kalau siang udah beres? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa ngajar? Kalau di saya sampai jam 1:30 Pak. Iya, berarti kita tuh punya waktu siang sampai sore ya. Saya sudah nyampaikan ke Pak Lala, paling bisa siang sampai sore, tapi kalau ada yang pagi itu harus pagi sekali gitu kan ya. Pagi sekali ya, mungkin jam 6. Jam 5 Pak. Jam 5 Pak. Habis subuhan ya. Habis subuhan. Ya Pak. Kuliah subuh. Pak. Memang kalau sore udah penuh yang siang sampai sore? Udah yang hari ini mah Pak. Bukan hari ini aja, kan tidak harus hari ini. Wah. Kalau mulai dari Senin udah penuh yang siang sampai sore. Masak buat buka Pak. Oh, kalau sore buat buka. Oh iya, perempuan ya. Ibu-ibu ya. Kalau pagi yang kosong hari apa? Apa Pak Sep? Nggak ada Pak, nggak ada yang kosong kalau pagi mah. Ya, terus mau pindah jam berapa kan? Kalau habis tarawih kemalaman ya, kasihan ya.
Ya Pak. Tahajud Ini Pak. jam 5 Pak. Mau tahajud Pak. Pak, Bu Warsudi, apa tadi? Jam 5 aja Pak, biar nggak Jam tidur. 5 apa? Jam 5 pagi Pak. Oh, jam 6 pagi. Pak Asdun sama Pak Suratno yang keberatan nih. Jam Kuliah 6. subuh, kuliah subuh. Oh iya bener. Subuhan tuh suka ada kultum ya. Atau jam 6:30 ya? Tapi kan subuhnya kita sama Pak Alko beda tuh. Jam. Kalau siang udah penuh. Berapa mata kuliah sih? Yang nggak ikut unfollowan itu 6 Pak. Yang nggak ikut aja 6 ya. Berarti kan ada waktu kan 6. Siang udah kepake semua. Ada Bapak Ibu yang mengikuti unfollowan Pak. Jarkom, kemudian apalagi Bapak Ibu? Perencanaan pembelajaran. Terus gimana tuh? Memang tiap hari ngajar? Kan guru kan nggak tiap hari ngajar? Kalau Tiap yang hari ngajar? kalau yang dapat jamnya di atas 24 jam tiap hari tuh Pak, ada Pak. 24 ya, berarti Saya 24. 36 Pak. 36. 36. Ya Pak. 36 Saya berarti 48 jam Pak. Waduh, Pondoknya gede dong. Waduh. Tapi capek Pak. 48 berarti satu hari 8 jam ya? 8 kali 6. Ya setiap harinya nggak ada libur Pak. Jadi paling istirahat itu nggak ngajar itu Oh, Sabtu istirahat saja libur? gitu. Sabtu libur Pak. Sabtu Itu apa? libur Pak. libur Pak. Sabtu pagi atau Boleh. selama puasa aja bukan ya? Ya cuma 4 kali. Baik Pak. Apa? Gimana Pak Asdun? Oke nggak Pak Asdun? Oh, saya mah siap saja. Jangan membantah dosen, Pak, Bu. Nanti kualat. Sabtu Baik, Pak. jam berapa? Ada yang bareng nggak Sabtu? Belum ada? Oh, belum ya? Pak Alex ibadahnya hari apa? Hari Sabtu apa Minggu Pak? Minggu Bu, aman Bu. Oh Minggu aman, oke. Berarti Sabtu jam 8 ya? Jam 8 Pak. Jam berapa itu? Jam 7? Ya oke Pak, baik Pak. Ya terserah Bapak sih, saya mah nanti ini lagi kata Pak Asdun, tidak boleh membatasi. Jam 7 ya, jam 7 ya. Jam 7 udah pada bangun ya? Jam 7 hari 7. Sabtu ya Pak? Ya, siap. kalau enggak jam 8 nanti lihat dulu ya. Ya siap Pak. Gitu ya? Jadi selama puasa aja kan? Iya, siap Pak. 4 kali atau ya 4 kali. Ya, ada lagi? Yang lainnya sudah fix kuliahnya? Belum Pak, baru Bapak aja. Malah udah lah. Pak Lala belum ya Pak? Kemarin belum. Cuman Bukannya pagi, katanya pagi. Belum fix hari apanya Pak, belum ada bilang Pak Lalanya, belum mencocokkan jadwal. Ya berarti saya beruntung aku bisa Sabtu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Namanya biar bingung ya. Cuma ini memang sebenarnya arahan rektor itu ya, untuk pasca itu harusnya luring ya. Tapi ini karena angkatan pertama, jadi Pak memberi kebijakan masih bisa daring ya. Ya bersyukur, tapi untuk angkatan nanti nih, begitu kita sudah akreditasi ya, kan sekarang sedang mengajukannya, mudah-mudahan sebelum Bapak Ibu lulus itu sudah harus akreditasi. Nah begitu akreditasi maka nanti siswa yang ikutin sistemnya di kampus ya, jadi harus luring. Ya. Apalagi kan kedepannya sudah pandemi kan sudah berubah jadi endemi, jadi harus luring. Ya. Jadi cuma satu-satunya pasca yang daring itu ya Ilkom. Ya, Ilkom ini karena kesepakatan di awal itu boleh fleksibel ya. Ya nanti kedepannya kalau sudah akreditasi sepertinya
harus luring. Baik, Pak. Nah, itu berikutnya di pasca itu harus dilatih membuat jurnal. Ya. Jadi produknya itu sebenarnya S2 itu jurnal. Makanya harus sering-sering bikin makalah, sering bikin paper, sering ikut seminar-seminar. Karena itu yang membedakan mahasiswa S1 dengan S2 itu di produknya ya. Kan kalau S1 ya skripsi saja ya, jurnalnya tidak ditonjolkan atau tidak difokuskan ya untuk diterbitkan. Kalau S2 itu syaratnya itu syarat untuk sidangnya itu papernya harus sudah dipublish, publish ke jurnal ya. Nah, mungkin angkatan pertama ini bisa pakai jurnal lokal ya. Kita sudah punya jurnal di Pendidikan Ilkom, ada jurnal yang sudah punya ISSN ya. Jadi nomor serial nomor jurnal juga ya. Nah, itu minimal itu. Tapi nanti kalau sudah akreditasi, nah itu harus jurnal yang di luar prodi. Kayaknya nanti ada mungkin ada pelatihan pembuatan paper ya, sebelum masuk ke bimbingan tesis. Ini semester 2 ya. Ya, angkatan baru ya, Pak. Pertama semester 2 itu berarti semester 3 masih ada kuliah? Ada, Pak. Ada, Pak. Pilihan, Pak. Oh, pilihan. Berapa mata kuliah? 6. 6 berarti ya. 2 mata kuliah berarti ya. Atau 6 SKS? 6 SKS. Oh, 6 SKS. Terus sama tesis? Kalau memungkinkan, Pak. Oh iya, maksudnya bisa ya sama tesis? Mohon doa restu, Pak. Bukan, maksudnya secara sistem boleh sama tesis gitu. Kalau saran Pak Lala mah jangan dulu katanya teh. Di semester 4. Oh, tesis semester 4. Iya. Katanya SOP-nya belum dibuat apa kata Mas? Oh iya, makanya kan saya nanya sistemnya boleh panggil karena belum ada SOP-nya. Berarti kalau cuma 2 mata kuliah mah sebentar tuh ya, cuma berapa hari? Ada mata kuliah yang lain lagi, Pak. Asalnya mah ada yang wajib gitu maksudnya teh. Apa enggak ada, Pak? Wajib? Oh, udah enggak ada. Nggak ada, Bu. Iya, cuma 2 berarti. Saya nggak tahu. Ya, berarti harusnya bisa sambil tesis ya, tapi mungkin karena belum dibuat SOP-nya ya. Nah, atau nanti mungkin di situ dimasukin coaching ya. Coaching jurnal ya. Nah, itu dimasukin di situ untuk melatih pembuatan paper atau sering baca-baca paper ya. Jadi nanti kalau disuruh menunjukkan paper yang dipublish sudah siap. Karena di pedoman akademik UPI-nya itu harus ada. Di pedoman akademik UPI itu mahasiswa yang akan sidang tesis atau disertasi harus sudah punya paper yang dipublikasi. Nah, ini nanti mudah-mudahan ini harus disiapkan ya di awal-awal, jadi nggak kaget. Makanya kalau ada tugas-tugas itu tugas mencari makalah ya, mencari itu kan dari paper kan dapatnya kan. Nah, dari situ kan nanti bisa tahu begini membuat paper gitu. Ya, itu sebagai informasi tambahan ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, sudah cukup. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan berarti dimulai Sabtu depan ya. Baik, Pak. Sabtu depan kita ketemu lagi dan disiapkan lagi materi yang berikutnya ya. Kalau yang itu sudah dikumpulkan makalahnya ya di spot ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudin. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.